rilis dengan judul Hipokrisi. Hipokrisi. Lirik itu baru jadi malamnya, besoknya kita recording. Kalau gue tuh ketemu sama orang baru tuh gue selalu berusaha mengosongkan gelas gue dulu. Podcast Keliling. Oke, Gitu. kita selesai ngomongin Website TV, kita kepengen ngomongin Wendy sebagai musisi. Wih. Nah, iya. Single keempat rilis, tapi ini buat persembahan buat Anaknya. anak yang Kauki. Kedua. Buat yang kedua. Kenapa akhirnya ngeluarin single ini? Karena ditagih sama anak gue sampai gimana? nangis. Oke, kalau urutannya gini, single pertama itu gue rilis dengan judul Hipokrisi. Hipokrisi. Yang kayak gini nih lagunya nih. Set. Hai kamu hipokrit, jiwa-jiwa yang sakit. Hai kamu hipokrit. Ya. Keren banget ya. Pertama. Ini single pertama gua di saat gua lagi hektik-hektiknya sama manusia-manusia muka dua Waduh. yang akhirnya gua tuangkan di karya itu. Tapi Agak brutal nih single pertama. ya agak keras bisa dibilang, Oh. dark banget. Curahan Dan hati orang ya. ya itu karena gua udah hektik banget dan gua nggak bisa ngeluapin itu Secara langsung secara ya. langsung karena Jadi bukan lewat karya. ya gua kayak agak susah ya, jadi mendingan gua kayak menyentuh orang-orang, bukan menegur ya, menyentuh aja minimal gitu, lo tersentuh dan lo ngerasa bahwa oh iya ya Nggak boleh gini nih. nggak gitu boleh kayak gini ya gitu kan. Dan sebenarnya itu self reminder buat gua juga gitu, Iya. kalau misalkan ya lo jangan sampai kayak begitulah ibaratnya gitu. Nah cuma pada saat video klipnya itu gue munculin Kauki sebagai bintang video klipnya lah, cameo-nya gitu. Karena kan kalau dari liriknya tuh keras banget. Nah di endingnya gue munculin Kauki untuk kayak ya. Ngademin. Betul. Betul. ngademin kayak Orang Jawa tuh ya. Hah? Ngatemin. Orang Jawa. ngatemin Itu rambut lu ya habis di ngatemin. ngitemin. Nah si Kauki muncul sebagai buat ngademin Cooling gua lah, down. cooling down gua dan segala macam. Gua punya 2 anak, terus akhirnya gue berpikir bahwa wah nih yang cowok udah nih nongol di video klip karya gua. Gua bikin buat buat anak gua yang cewek. Akhirnya gua Audi. Pas kebetulan tanggal lahir dia, gue bikin lagu 23 Juli sesuai tanggal lahirnya dia. Bikin lah. Hadiah Nah ulang ternyata tahun. hadiah ulang tahun Bagus itu. tuh. Bininya juga nyanyi juga di situ. Iya, istri gue Kayak gini nyanyi. lagunya. Masih ada kami. Wahai anakku, jagalah selalu dirimu. Kalau setiap lagu harus gue. Iya gitu. Nah terus udah, abis itu single ketiga gue sebenarnya agak loncat gue, karena single ketiga gue kolaborasi sama Kang Yuwa. Nah Wih. single keempat gue buat karena Kauki tiba-tiba beberapa bulan yang lalu kita ngobrol di tempat tidur, terus Kauki ngomong, Ayu ngomong kan, ayah katanya coba Kauki ngomong, tadi Dede ngomong apa, katanya nggak sayang ya kita sama Dede. Iya Dek, Kauki ngomong kan akhirnya, iya ayah nggak sayang ya sama Dede. Loh kenapa nak, ayah sama bunda sayang kok. Enggak, soalnya Dede nggak dibikinin lagu. Oh, tayang. Nggak dibikinin lagu, Dede nggak dibikinin lagu. Itu nangis. Emang Nangis. kalau Sagittarius gitu. Oh. Suka mendem. Jadi Bapak curhat juga ya. Harus ditanya. Iya, iya. Ulang Salah tahunnya sama beda papa. 2 hari sama gue. Tanggal 5. Tanggal 7 dia tanggal 9. Iya. Kurang lebih Iya. sama nih sifatnya. Bener, bedanya kalau anak gua kan mendem perasaan, kalau dia mendem harta karun ya. Dan akhirnya dibuatlah. Akhirnya gua buat. Nah pada saat gua memutuskan untuk membuat lagu itu, single keempat ini judulnya Bersenang-senang. Nah si Kauki memang kepengen untuk ikut ambil bagian di situ untuk nge-rap juga. Wih, dan inilah dia lagunya. Ini dia partnya pas nge-rap. Aku mulai dengan mic check 1 2. Lanjut kasih lirik, jangan mati kutu. Maaf banyak salah, aku anak baru. Tak perlu tergesa-gesa, jangan buru-buru. Wih, kenapa kita bilangnya wih? Karena Wendy. Wih. Kalau tadi rumah Denny, kalau Narji, Ya, Gitu. jadi dikasih lagu, terus dia ikutan nyanyi Ikut juga di nyanyi. sini. Gitu, Gimana perasaannya? Pasti happy banget dong. Happy banget. Jujur pada saat gua recording, Kauki mulai nyanyi ya, mulai nge-rap tuh. Begitu gua dengerin lagi hasilnya pada saat recordingnya, gila, gua nggak Bangga tahu gitu deh. ya. Satu, gue bangga. Kedua, gue bangganya karena gue tidak memaksakan bahwa lu harus nyanyi. Enggak, itu keinginan dia sendiri. Terus dia mau untuk mengikuti arahan dari gua
hanya sebatas melodinya gitu, tapi dia kelihatan banget begitu senangnya. Jadi apa ya, message sama feelnya Nyampe tuh dapet banget di Dan gue. jujur loh anak Enjoy. kecil. Iya, kan. dan gue bener-bener. tuh kayak ngerasa langsung kayak des gitu loh, kayak ya Allah, melting banget gue pas denger, apalagi pas part dia ngomong yang mic check 1 2, kayak gue langsung ya Allah. Iya, Itu di atas dia sendiri tuh improvisasi dia. Enggak improvisasi, cuma maksudnya bagaimana dia menyampaikan Oh, itu, oke. feel-nya tuh nyampe ke gue gitu. Dan itu berapa kali take? Enggak lama. Lirik itu baru jadi malamnya, besoknya kita recording. Lo yang bikin liriknya? Iya. Wow. Wow. Segala bisa yang nggak bisa apa sih Wendy? Bilang tadi. Benar, Heran benerin gue. genteng bisa. Apa? Genteng. Nah itu Ayu. Kalau untuk yang berat-berat Ayu kayaknya. Iya. Kalau yang untuk enteng-enteng gua aja gitu. Kalau untuk yang berat-berat ya kan, ngangkat kardus, kulkas, benerin kulkas Ayu gitu. Tuh gitu. Kalau Bagian sesuai punya sekali. bapak seniman, orang tua seniman tuh gitu hadiahnya. Nggak usah yang mahal-mahal emas antam, nggak perlu Kalau ya. bini lo minta hadiahnya apa? Bini iPhone gua 14. iPhone 14 belum Belum keluar dari keluar, Belum keluar dong, belum keluar. Lu satu aja lama rusaknya. Ngapain iPhone Ini. 14? Ngasih sesuatu yang Iya, Jejer lagi. ngasih sesuatu yang meaningful. Iya. Ya Betul, kan? yang berharga. Dan ini bisa menjadi suatu kenang-kenangan sampai suatu saat Yes. nanti. Ini lifetime loh. Iya, Mungkin lifetime kalau banget. hadiahnya dalam bentuk barang bisa rusak, bisa Bisa rusak. hilang. Bisa rusak, bisa Kalau hilang. lagu, wih, gila. Dan itu kan karena permintaan dia juga, dan maksud gua, dan gua memang niat mau bikin lagu buat dia. Nah lucunya lagi ketika pas proses recording, karena dua anak gua nih ya kayak kembar lah, cewek-cewek itu kayak kembar. Gua nggak ngerti mereka kompetisi satu sama lain itu dari mana, gua nggak ngerti gitu. Tapi kan gua sebenarnya tidak mengajarkan mereka untuk berkompetisi gitu. Jadi pada saat recording, Kauki itu tidak memperbolehkan Audi untuk ikutan nyanyi. Oh. Awalnya bahkan tidak memperbolehkan Audi untuk datang ke studio. Tapi akhirnya datang, terus gue sebagai ayah melihat bahwa ketika adiknya lagi nyanyi, kakaknya seperti ada pengen juga. Akhirnya gue samperin Audinya gitu. Nah, Ini pelajaran yang sebelumnya ya, sebelum iri nangis. iya betul. Terus gue bilang, nak, kakak mau juga nyanyi gitu kan? Mau. Kelihatan tuh matanya udah agak-agak berair gitu kan. Kakak, ya udah nanti ulang tahun kakak, ayah buatin. Mau. Tapi kakak juga nyanyi. Iya. Padahal sebelumnya kalau gue suruh dia nyanyi segala macam dia nggak pernah mau. Karena waktu itu dia sempat ditawarin untuk ikut audisi Idol Cilik, tapi dia nggak berani. Padahal gue tahu dia punya Potensi menurut lah gue ya. Dia punya Punya potensi. potensi ya. Gitu. Menurut gue punya potensi. Tapi ya balik lagi kan gue juga Kalau nggak mau ya ngapain di ini ya? Usaha. Iya, gue nggak Uh-uh. mau. Nah ini mungkin karena dia ngerasa bahwa, adik gue kok dibikinin nyanyi sama ayah gue, gue juga mau. Akhirnya mungkin justru karena dorongan kompetisi itu yang secara tidak langsung membuat dia janji bahwa dia juga mau ikutan nyanyi nanti pada saat gue ngeluarin karya lagi buat dia. Oh di bulan Tanpa Juli. dipaksa. Tanpa dipaksa. Bulan Juli, tanpa Kemauan dipaksa, sendiri. kemauan dia gitu. Ya mungkin kompetisi antara mereka membawa hasil yang positif juga buat gua. Iya, Tanpa betul. gua harus memaksa mereka kan jadi Berarti Tapi terpacu ini nanti kali ya, kedepannya Wendy akan ngeluarin minimal 3 single lah per tahun. Karena kan lo mau anak ketiga. Iya, single baru nanti. Iya, nggak usah jauh-jauh pas gua lagi recording gitu. Udah selesai recording terus Ayu gini, buat Dede belum? Maksudnya yang ini belum dibuatin lagu. Oh iya. Tapi kan gua mikir dong, masa karya-karya gue semua seputar anak-anak gua terus, maksudnya nggak Iya, mungkin benar. dong Tapi gitu kan. nggak apa-apa sih, betul Iya, emang. memang. Cuma maksud gua kan, gua juga Emangnya dia Pak Kasur apa bikinin lagu buat Idealis anak-anak. bukan, maksud gua Bapak gua nggak mau proses berkarya gua jadi kayak kehitung. Oke, Jadi kebaca lah gitu. kebaca gua kan ngeluarin pada saat anak gua ulang tahun gitu kan. Ketebak ya. Sementara gua niat awal gua nggak tahu kalau ini ternyata akan pandemi kan. Harusnya kan Agustus kemarin tuh gua ngeluarin album. Mm-mm. Oh. Tapi karena pandemi akhirnya ya gua terpaksa mundurin. Mungkin kalau 2021 aman, insyaallah 2021 gua. Ini Amin. lagu yang bareng sama si No. Dede bakalan dimasukin ke Enggak. album enggak? Beda. All new, albumnya all new. Semua akan Baru ya? lagu baru semua. Karena memang gua ya balik lagi ya, mungkin buat beberapa orang terutama gue sama kayak selalu ngerasa bahwa don't judge book by its cover tuh menurut gua itu ada benernya juga. Karena kalau gua tuh ketemu sama orang baru tuh gue selalu berusaha mengosongkan gelas gua dulu. Jadi ketika ternyata gelasnya penuh dan airnya butek atau bening, ya itu tinggal pilihan lo nih. Mm-mm. Lo ketemu sama gua, oh ternyata at the end gelas lo isinya kotor nih. Oh berarti ya sudah, gua bisa ngebaca orang ini seperti apa. Itu yang Wendy lihat pertama kali sama gua.
kotor banget. Kotor buta. Tapi kan mungkin karena ditaruhin sebuah benda akhirnya Iya. jadi bening. Gitu. Hilang kesehatan. Kebanyakan kaporit jadi Bisa. Iya. Kan perih juga buat mata kalau kebanyakan kaporit. Nah, akhirnya sekarang juga gue nggak ambil pusing ketika orang judgmental sama gue. Lu mau ngapain sih dalam hidup lu? Lu sok-sokan mau nge-rap, lu sok-sokan grafitian, lu sok-sokan ini itu segala macam gitu. Nah, cuma buat gue kan sebenarnya ya itu tadi, gue hanya berusaha untuk menggunakan otak gue supaya dia tidak tumpul aja. Pertama, terus kedua basically kayak emang gue orangnya emang seneng nongkrong gitu. Jadi ketika gue berkarya di media yang berbeda, hip hop misalkan gitu, satu gue bisa berkarya, kedua gue bisa kenal orang baru, gue bisa yang siapa tahu ketika kenalan gue ini bisa jadi teman gue, Rezeki lagi. bisa jadi saudara gue. Syukur-syukur kita bisa saling memberikan rezeki, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Begitupun ketika gue gambar dan segala macam, yang gue cari sebenarnya bukan apa-apanya, maksudnya gue seneng ya karena seneng aja, seneng gambar, seneng nongkrong di pinggir jalan, ngumpul ngobrol sampai pagi misalkan. Itu yang gue suka, yang gue cari sebenarnya itunya gitu. Bukan kalau lo melihat viewer atau mungkin single pertama, kedua, ketiga gue, mungkin orang juga banyak yang nggak tahu, tapi gue nggak ngejar itu. Gue cuma emang pengen berkarya aja gitu. Gue nggak Berarti Kayak- kepuasannya kepuasan batin ya. batin Iya. aja. Iya, kayak Tommy Soeharto. Apa tuh? Berkarya. Beda dong. Partai itu Pak, partai Pak. Mohon maaf. golongan karya itu Pak. Iya. Berkarya Berkarya dong. ada lagi. Aduh. Ada lagi. Dia nggak tahu berarti. Kurang. Namanya politik. Levelnya Iya. kurang. Kurang ya, Iya, nggak bisa jadi. taunya ini soalnya. Pak tanaman doang lo taunya. Terakhir, pertanyaan terakhir. Terakhir nih. Terakhir Cepet dong. banget. Terakhir sih. Cepet banget. Cepet banget dong. Ya. Kata-kata Ini lanjut lah. podcast bukan film India. Lama banget film India. Bentaran doang, ya kan? Apa Terakhir sih, apa sih? apa pertanyaan Oke, siapa nih? menurut lo ya, apa yang seharusnya ada di industri TV saat ini? Yang seharusnya ada di industri pertelevisian saat ini adalah penonton yang sehat. Penonton Ya. yang sehat. Karena TV sekarang dipengaruhi oleh penonton. Iya benar. Ini bukan Bahkan sebenarnya TV dulu dari dulu pun sebenarnya kan ditentukan oleh penonton sebenarnya gitu. Tapi sama kalau gue dulu masih melihat masih banyak penonton sehat dalam tanda kutip yang apa ya, mau melestarikan acara-acara yang bisa dibilang bukan berarti acara TV itu harus berat, acara TV itu harus berilmu, acara TV itu harus berkualitas, enggak juga maksud gua. Cuma paling tidak semua kan tuh ada pattern tuh. Ya kalau ngomongin hiburan ya udah kelas lu hiburan. Ngomongin politik kelas lu politik. Ngomongin edukasi kelas lu ada edukasinya gitu loh. Jadi tapi paling tidak menurut gua penonton yang sehat tuh tahu bahwa oke, ketika gue mau butuh hiburan, gue pengen hiburannya seperti ini, yang gue tonton seperti ini, yang gue tonton seharusnya acara-acara yang seperti A misalkan gitu, bukan acara-acara yang seperti B yang Jadi ketika TV bikin acara bagus, penontonnya juga bagus. iya yang Ketika TV karakter bikin masing-masing acara TV. sampah, yang nonton juga ada sampahnya juga. bukan, kadang-kadang justru kalau misalkan istilahnya kalau misalkan ada mungkin ada TV yang membuat konten kurang bagus, justru penontonnya menganggap itu hal yang bagus. Dan akhirnya jadi seharusnya bisa nggak usah pegang paha Oh gua. iya maaf. seharusnya acara itu Keterusan jadi gini, nyaman ya? seharusnya kok gue yang megang. Jadi seharusnya acara itu gue sih berharapnya dia megang gue, megang. Jadi kepancing. nggak kepancing ternyata orangnya. Nah kalau gini loh, simpelnya gini, ada emas dilihat sama orang ini emas, ya akan jadi emas. Tapi kalau misalkan ada kaleng bekas, nah orang ngelihatnya ini emas karena yang ngelihatnya bukan satu, banyak orang bilang oh ini emas loh, akhirnya jadi emas di kaleng. Oh, jadi kebohongan yang diciptakan secara massa tuh jadi bener ya? Akhirnya jadi karena benar. ya masyarakat kita sendiri yang memang mungkin masih penonton kita mayoritas masih merasa bahwa mereka udah tahu misalkan ini dibohongin nih, misalkan gue bilang bahwa ini emas loh padahal ini kaleng. 1 2 percaya mereka bilang iya ini emas. Padahal gue bohongin ini kaleng sebenarnya. Tapi ketika mereka percaya bahwa ini adalah emas,
akhirnya si kaleng ini jadi emas. Nah menurut gua kenapa TV Indonesia butuh penonton yang sehat, karena ketika lu jadi penonton yang sehat, sesimpel misalkan ada acara yang menurut penonton itu, wah ini kayaknya nggak layak deh nih acara. Nggak layaknya bukan karena apa-apa, karena memang nggak ada isinya, karena memang akhirnya lebih banyak bikin orang bukan terhibur tapi lebih ke arah jadi kayak Gosip gitu ya. gosip, konflik dan segala macam. Misalkan kita ngomong misalkan gitu. Nah, tapi ketika penontonnya ngerasa bahwa oh ya, gue punya hak memilih untuk menonton apa yang baik. Nah, ketika pilihan penontonnya ini lebih banyak ke hal yang seharusnya, Ya, ini kan secara otomatis dia akan tergeser. rating lagi ya, balik tersingkir. lagi rating tuh ya. Iya, adaptasi akhirnya kan bukan adaptasi ya, apa itu ya? Seleksi. Iya. Seleksi alam. Seleksi akan terjadi gitu loh. Gue tuh kangen masa-masa ketika acara-acara yang memang simple. Tapi pasten. Pasti Ini dong. jadi belajar bahasa Inggris ya, grammar jadinya. Nah, si Ini gue yang nggak diajak ini karena gue begini sebenarnya. Nggak nyambung ya. Susah Nggak. jembatan ini. bener juga kadang-kadang. Simple Nah, tapi terus dalam. Kayak gimana contohnya program apa tuh yang menurut lu simple tapi oke? Oke, Zaman dulu ya? Patokannya program zaman dulu yang seharusnya ada di tahun sekarang ini. Yang menurut lu masih harus bertahan gitu. Nah, gue lupa kalau ditanya gitu. Ya kita akan balik setelah jeda iklan. Gak simpelnya gini, kayak gini deh. Acara laptop si Unyil, Laptop sih unyil. si Bolang. Bola. Iya, iya. Itu bagus tuh, gue suka Itu tuh. mendidik. Iya, Mendidik. makanya maksud gue gini. Gue awal-awal nonton ini acara apaan sih ya? Mm-mm. Tapi begitu karena konsisten, Hmm. akhirnya menjadi sebuah acara yang menarik menurut Hmm. gua. Ada edukasinya, tapi dibikinnya secara simple, secara sederhana, secara Menghibur. point of view anak-anak. Padahal yang nonton kita dewasa loh. Mm-mm. Iya, iya. Tapi kok kita terhibur dan merasa bahwa oh informasinya dapat. Tapi gue suka loh atas Unyil. Iya. Bagus. Maksud gua hal-hal seperti itu bukan ketika misalkan ya gue tidak bilang bahwa semua acara TV jelek, enggak gitu. Tapi gue yakin di lubuk hati terdalam penonton sendiri sebenarnya tahu. Iya. Cuman kadang-kadang sekarang ada hal yang tidak baik. Gak usah kita ngomong orang lain. Lu udah tahu di hati lu terdalam nih ngeliat sesuatu. Ini kayaknya enggak deh. Kurang ya. Ini kurs deh gitu kan. Dan lagian juga yang sekarang yang mengkritik sebenarnya hanya bisa mengkritik tanpa bisa ngasih solusi. Betul. sebenarnya. Nah, pada akhirnya Malah yang jadi ya, makin viral. betul. Iya. Nah, itu dia maksud gua yang kurs nih. Menurut kita kurs. Mm-mm. Tapi akhirnya karena kita ngerasa bahwa ini kurs, semua ngomong kurs. Tapi gara-gara kita komentar bahwa ini kurs, Jadi rame. jadi naik. Mm-mm. Iya betul. Malah Justru- jadi dibikin-bikin itu ya. Nah, justru kita sendiri yang mengangkat mereka, Hmm. tapi kadang-kadang kita sendiri juga yang menjatuhkan mereka. Betul. Ketika udah naik, wah lu nggak gini lah, kan lu yang bikin naik, kan lu yang ngangkat orang-orang ini misalkan yang akhirnya menjadi dikenal sama masyarakat. Tapi setelah itu ketika dia melakukan sesuatu, lu ngerasa bahwa wah lu emang nggak punya ini lah, kan lu yang bikin acara ini naik. Kalau misalkan ada yang komplain misalkan, gue nggak bisa menyalahkan acara TV ketika misalkan acaranya isinya berantem, Hmm. marah, nggak bisa nyalahin. Karena Kalau itu rating penontonnya sharing tinggi, iya, penontonnya suka. Betul, betul. betul. Hmm. Nah, tapi ketika ntar suatu saat ada masalah dengan itu segala macam, iya login sih aja lah. Kan lu yang bikin ini Simbiosis acara mutualisme bagus, sebenarnya. Gitu. Nah, makanya Itu. maksud gua kenapa TV sekarang menurut gua butuh penonton yang sehat. Bukan berarti gua sosokan ngerasa judgmental bahwa wah acara-acara nggak bermutu tuh harusnya nggak ada di TV. Enggak. Itu hak lu lah. Lu punya TV, lu punya tanggung jawab ke penonton lu bagaimana mau menyiarkan sesuatu gitu. Tapi kalau buat gua sendiri, gua sudah di dunia TV hampir 20 tahun, akhirnya juga sudah semakin memantapkan diri gua bahwa ketika gua memilih sebuah acara ya gua hanya memastikan bahwa gua hanya di track gua. Hmm. Berarti ini dari keresahan lo ini akhirnya lo bikinlah WC TV dengan ide-ide di dalamnya yang Ya, lo tuangin. salah satunya Pak, ya. itu. Salah satunya itu. Karena gua berpikir bahwa ternyata masih bisa kok. Hmm. Maksud gua komedi sesimpel itu Hmm. tanpa harus Menjatuhkan orang ya. ya dan tanpa harus juga dicampur adukan dengan sesuatu, ya komedi aja. Pure komedi. Bukan yang
oh komedi harus dicampur sama ini. Akhirnya kan jadi variety show menurut gua. Iya, betul. Sekarang hampir nggak ada, menurut gua hampir nggak ada acara komedi yang benar-benar komedi. Yang pure gitu ya. Pure nggak ada. Akhirnya semua balutannya adalah variety karena pasti dicampurkan dengan apa yang lagi viral sekarang. Iya. Dimasukin. Apa yang lagi diomongin orang dimasukin. Betul. Jadi sementara belum tentu menurut gua yang viral itu bisa bermain. Iya. Gitu loh, bisa bermain komedi kan. Yang ada akhirnya kita harus Malah kebalikannya, kita menyesuaikan ke yang viral, betul. begitu. Nah, itu maksud gua. Susah Nah, lagi ya adjustmentnya ya. adjustmentnya agak susah. Nah, di WCTV makanya gua buat konten-konten gua ketika gua undang bintang tamu si A misalkan, si A lagi rame misalkan kasus bla 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 segala macam. Nah, gua nggak bahas itu. Sama sekali tuh ya nggak Sama dibahas. sekali gua nggak bahas itu. Yang gua bahas adalah tema aja, misalkan enak nyamanan mana pakai boxer sama enggak. Udah itu aja. Iya betul. Gua nggak mau biar itu jadi ranahnya orang-orang lain untuk menggarap itu gitu, membahas itu. Karena kalau perputarannya gua ngundang Aldi ke sini. Yang dibahas sama Aldi adalah oh iya gua lagi ribut sama istri gua misalkan nih gitu. Gua lagi ribut sama istri gua, sekarang gua akhirnya tinggal sama orang tua gua. Naik nih. Beri konten kita naik nih. Terus akhirnya lu ngundang Aldi lagi. Aldi cerita yang sama. Iya gua gini nih. Semuanya isinya tentang lu menceritakan hal yang sama. Iya betul. Betul. Nah, kita kolaps. Gue udah di konten lu, gue menceritakan oh gue lagi punya motor nih. Terus gue di konten dia juga sama. Oh gue lagi punya motor nih. Karena lu tahu bahwa wah, pas lagi ngebahas motor, viewernya tinggi nih. Wen, bahas motor yuk, bahas motor. Akhirnya udah siklusnya sama. gitu-gitu aja tuh. Iya. Jadi ya itu yang gue coba hindari untuk supaya apa? Supaya tidak menjadi seragam, biar orang udah punya jatahnya masing-masing untuk mencari rezeki dengan caranya masing-masing. Gue cukup dengan gue nggak mau bilang lu jelek, gue nggak mau bilang lu jahat, gue nggak mau bilang lu tidak sesuai. Kalau gue nggak suka sama sesuatu, ya udah cukup dengan gue tidak menjadi itu aja udah. Iya, Betul. betul. Jadi gue pengen tinggi tanpa harus menjatuhkan orang lain. Wow. Jadi Wendy nggak mau seragam, cukup penontonnya aja yang seragam. Nah, itu gue setuju. Ini ternyata di balik kekomediannya Wendy tuh ada makna yang Pemikiran sangat yang dalam, serius. pemikiran yang sangat Iya, dalam. karena menurut gue juga komedian itu nggak sembarangan loh, nggak Betul, gampang betul, loh betul, untuk betul, bisa betul. jadi komedian. Itu Betul. butuh riset, butuh emang lo pengalaman yang Betul. wah gila, tiba-tiba lo harus pemikiran juga. nyambungin. Nah, nih Gua tuh- satu hal lagi nih, berhubung lu ngomong gitu. Banyak hal yang terjadi sekarang adalah banyak orang yang merasa mereka tahu komedi, tapi ternyata Padahal- sedikit orang yang paham komedi. Nah, itu beda. Lu tahu komedi sama paham komedi. Oke. Kalau- Apa tuh kalau- bedanya? Kalau lu tahu komedi, lu tahu bagaimana caranya membuat teman lu tertawa. Tapi kalau lu paham komedi, lu tahu kapan harus ngeluarin joke itu. Oke. Kapan Timing lu ya. punchline. intonasinya, punchline-nya kapan, lu ngedelivernya gimana, lu cari timing yang tepat. Lu tahu nih sebenarnya joke lu lucu, tapi lu nggak paham komedi. Ini dia lagi kesel, lu tiba-tiba bercanda, timingnya nggak tepat, Iya, nggak Tampol. lucu. tampol. Mental. Iya. Mental. Tapi ketika timingnya tepat, kepekaan lu ada, waktunya pas, nyampeinnya asik. Jadi geger, gitu. Jadi tawa tuh ya. sesuatu, walaupun sesimpel ketika lu nyampein itu nggak jadi, orang nggak ketawa pun, tapi ketika lu paham komedi, lu twist itu, kan banyak tuh kalau misalkan sekarang, misalkan lu ngeluarin joke, bla bla bla, bla, orang diem, ya anjing gak lucu, ketawa orang, Iya, karena betul. lu sadar, Menertawakan diri sendiri Ah. jadinya. nah itu banyak orang yang ngerasa, wah gue tahu komedi betul, tapi nggak semua orang paham. Paham komedi. Beda Paham? tuh ya. Wah, Oh. paham tuh. Kita harus bikin kelas komedi nih berarti nih. Iya nih. Nggak ada Hari- sekolahnya, Nggak ada. nggak ada sekolahnya. Caranya. Hari Minggu masih Hari Minggu, kosong. kelas komedi. Hari Minggu kosong. Bedah komedi ya. Gini. Narasumber Kita bikin dia. programnya, tampil di WCTV. Iya. Kita hari Minggu Iya, kan iya. harinya orang santai. Judulnya S2 komedi. Iya. Narasumbernya S2 dia. komedi susuk dong. S2 komedi. Iya, iya. Maksudnya Bisa. belajar. Bisa ya? Bisa ya. Bisa Bisa. komedi ya. Oke, deal Bisa. ya. Deal, Hari deal, Minggu deal. ya, hari Minggu. Oke. Komitmen ya. Terima kasih Wendy, sukses. Thank you, Adi. buat- Thank you, teman-teman. Semuanya. Thank Sukses. you. Kalau gitu nanti kita penasaran lagi nih ya di episode selanjutnya kita akan nyamperin siapa, pastinya masih di Polling Podcast keliling. Jadi belajar
Jar gue